Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwasanya pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir batin, sehingga saat ini kita masih bisa mengikuti program Mat Sama. Apa itu Mat Sama? Iya, masa ta'aruf siswa madrasah, harus tahu ya. Engkau mengikuti Mat Sama 4 hari malah rung tahu terjemahannya Mas Sama ya. Oke, baiklah, untuk pagi hari ini pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita ucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang kami sayangi, yang kami cintai dan kami banggakan semuanya, baik dari OSIS, dari panitia Mat Sama, dan terutama anak-anakku semuanya, calon siswa siswi baru madrasah aliyah negeri 3 Tulung Agung. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya. Bagi siswa siswi yang kemarin kelas 9 sempat saya kunjungi dengan Pak Im, dengan Pak Zen, dan seterusnya kita kedatang silaturahim ke sekolahan kalian, kita bertemu lagi ya. Alhamdulillah. Untuk pada saat ini kita dalam pertemuan kali ini berbeda. Kalau kemarin kita sosialisasi tentang madrasah secara singkat ya, tapi hari ini kalian nanti akan mendapatkan apa? Penjelasan terkait dengan MAN 3 Tulungagung secara detail, secara terperinci, sampai kepada penjelasan yang harus disampaikan kepada kalian dengan detail. Oke ya. Untuk kali ini saya kebagian season yang keberapa ini tadi? Sudah ada berapa dari pagi kalian mendapatkan materi? 4 ya. Saya yang kelima ya. Iya, saya yang keempat. Untuk kali ini saya ditugasi oleh panitia untuk menyampaikan tema terkait dengan apa kira-kira? Ada jadwalnya enggak? Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu ada beberapa pendefinisian, beberapa uraian terkait dengan istilah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu adalah merupakan salah satu dari trilogi ukhuwah yang ada di Indonesia, yang sekarang ini betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Karena kita tahu bahwa saat ini Indonesia itu menghadapi beberapa permasalahan yang sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat genting, terutama terkait dengan moralitas bangsa, baik dari generasi mudanya, generasi menengah, sampai generasi tengah, sampai generasi tua. Semuanya sama, banyak yang sudah luntur terkait dengan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini nanti ada tugas mencatat enggak? Ada ya. Tadi sudah disampaikan kepada dari panitia ya. Jadi setiap siswa nanti harus memberikan laporannya terkait dengan mengikuti apa? Dalam mengikuti program Mat Sama. Kita lanjutkan materi yang kita sampaikan tadi, bahwa negara kita adalah sekarang yang paling berat dihadapi ada terkait dengan dekadensi moral, terkait dengan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sekarang ini sudah banyak kelompok-kelompok
yang secara terus terang melawan bahkan merongrong adanya NKRI dan Pancasila. Oleh karena itu pada kurikulum sekarang diadakan yang namanya kurikulum merdeka, di mana kurikulum tersebut yang banyak disampaikan adalah terkait bagaimana untuk membangun moralitas bangsa dimulai para generasi muda, diantaranya melalui lembaga pendidikan. Nah, itu tujuan besarnya. Sekarang ini Indonesia krisis yang namanya moral, krisis yang namanya akhlakul karimah, krisis akan kecintaan terhadap NKRI maupun Pancasila. Nah, kita kembali kepada materi awal, yaitu ukhuwah Islamnya. Apa kaitannya dengan yang kita sampaikan di awal tadi? Bahwa ukhuwah Islamnya inilah termasuk salah satu solusi yang bisa mengurangi, bahkan bisa menyelesaikan semua masalah yang kita sampaikan di depan tadi, terkait dengan moral, terkait dengan etika, terkait dengan akhlakul karimah dan seterusnya. Itu semua kembalinya kepada ukhuwah Islamnya. Kalau ukhuwah Islamnya ini nanti bisa terbangun dengan baik, insya Allah negara kita akan menjadi aman, menjadi rukun lagi, tentram lagi, bisa melaksanakan pembangunan dengan baik. Nah, itu ya pentingnya kita nanti untuk mengikuti materi ukhuwah Islamnya. Di dalam Islam ada yang namanya tadi kita sebutkan trilogi ukhuwah. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Apa itu? Ukhuwah Islamiyah adalah apa? Bagaimana kita menjalin hubungan persaudaraan di antara sesama manusia yang ada yang hidup di Indonesia khususnya. Itulah ukhuwah Islamiyah. Ya, apa tadi? Ukhuwah Islamiyah adalah usaha untuk menjalin, untuk membangun persaudaraan terhadap sesama manusia yang ada yang hidup di Indonesia ini, baik itu dari sesama muslim, non muslim maupun siapapun yang ada di sekitar kita. Itulah definisi ukhuwah Islamiyah yang sangat dibutuhkan saat ini. Jadi meskipun kita berbeda agama, berbeda keyakinan, ya, berbeda suku, berbeda bahasa, tapi kita tetap harus menjaga ukhuwah. Apa tadi ukhuwah? Persaudaraan Islamiyah secara Islam. Jadi kadang itu ada yang mendefinisikan yang lain. Ayo mohon dicatat. Tadi adalah yang definisi pertama ya, secara luas seluruh warga yang ada di Indonesia, seluruh manusia yang hidup di Indonesia semua adalah saudara yang perlu kita hormati, perlu kita jalin kerjasama, perlu kita tolong menolong dan seterusnya. Tapi di akhir-akhir ini ada salah satu kelompok yang mencoba mempersempit istilah tadi, bahwa ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan hanya kepada sesama muslim. Nah, itu keliru dalam menerjemahkan. Yang dimaksud Islamiyah itu bukannya orang muslim, tapi apa? Nilai-nilai keislaman. Tapi kalau orang muslim, muslimin. Nah, itu ya bedanya. Jadi definisi yang benar yang harus kita tegakkan, yang pertama tadi apa tadi? Menjalin persaudaraan antar sesama manusia yang ada di Indonesia ini dengan cara nilai-nilai keislaman. Jadi tidak membatasi hanya orang Islam saja yang harus kita akui sebagai saudara. Non muslim
beda keyakinan, beda agama, tetap mereka adalah saudara kita yang kita harus berbuat baik. Paham ya? Nah, kalau ada definisi yang lain yang saya contohkan kedua tadi, itu yang salah. Itu mencoba untuk mengurangi nilai-nilai ukhuwah Islamiyah, yang menerjemahkan bahwa ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan hanya sesama muslim. Itu yang salah. Ya. Sampun habis. Wah, alhamdulillah Pak cepat menjawab bayaran ini. Nah, itu ya yang jelas, yang paling penting kalian harus tahu, terutama definisi daripada apa. Nah, satu lagi, mungkin 1 menit lagi ya. Nah, apa bentuk-bentuknya dari ukhuwah Islamiyah itu? Tadi kan masih definisi ya. Sekarang apa yang bentuk-bentuknya yang harus kita lakukan terkait dengan implementasi perwujudan dari ukhuwah Islamiyah tadi? 1, ayo, sesama manusia, sesama orang yang ada di sekitar kita harus saling menghormati. Itu yang utama ya. Kemudian yang kedua, dalam mengimplementasikan ukhuwah Islamiyah tadi, kita harus saling tolong menolong terhadap sesama manusia yang ada di sekitar kita, baik itu saudara kita yang beragama Islam maupun non-muslim. Kemudian yang ketiga, apa kira-kira? Tadi yang sudah apa? Tolong menolong, saling hormat menghormati. Kemudian apa lagi? Saling menjalin kerjasama dalam berbagai hal. Oleh wong Islam misalnya kerja neng wong Kristen juga boleh, tapi harus tetap didasari dengan nilai-nilai keislaman. Golek wong Kristen ya kudu sing bisa memahami Islam. Ketika kita bekerja waktunya zuhur, kita minta waktu sholat juga harus diperbolehkan. Lek ra oleh ya ora usah kerja ning kono, kerja ning liyane masih banyak. Itulah yang dinamakan apa tadi ukhuwah Islamiyah tadi. Wong Islam, wong Kristen kerja. Ketika kita waktunya sembahyang, orang Kristen kerja kepada kita umat Islam. Ketika hari Minggu waktunya mereka sembahyang, kita juga harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan ibadah. Jadi ya, ada lagi yang keempat adalah kita harus toleransi. Toleransi itu juga harus menghormati agama satu dengan agama yang lainnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifa. Siapapun yang mengaku bahwa dia iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, maka muliakanlah kepada semua tamu-tamu kalian. Tidak harus tamu yang seagama atau yang lain, ya. Yang terpenting lagi adalah kita harus mau dan mampu saling melindungi antara satu dengan yang lain. Ada beberapa implementasi perwujudan dari akhlakul karimah yang sudah kita sampaikan tadi ya. 1 definisi sudah, bagaimana cara kita menerapkan ukhuwah Islamiyah sudah 1 sampai berapa tadi? 5. Nah, itu bisa dijabarkan sendiri. Waktunya sudah habis. MC ini gua bingung ngitang lo tulen tak ngomong ya Pak Tommy ya. Belum kenalan tadi ya? Nah, kenalan dulu. Nama saya Ali Mohsin Bustami. But you can call me by my nickname Mr. Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon presiden, menteri, pak lurah, pak camat, bupati, DPR ya. Tentara. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ali Bustami, Sarjana Agama.